Konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat semakin tajam. Langkah politik Ketua Umum Anas Urbaningrum berserta para pendukungnya yang mulai membuka jalan bagi pencalonan presiden pada pemilu 2014 membuat persaingan di internal partai memanas. Terseretnya sejumlah kader dan elit Partai Demokrat dalam skandal suap Kementerian Pemuda dan Olahraga disebut-sebut sebagai bagian manuver politik untuk memberikan peringatan kepada Anas untuk tidak bermain-main dengan posisi calon presiden 2014. Meski pemilu masih 3 tahun berselang, persiapan bakal calon presiden sudah mulai beredar di sejumlah partai politik besar. Apalagi bagi Partai Demokrat yang menjadi pemenang pemilu 2009. Posisi sang tokoh utama, Susilo Bambang Yudhoyono yang tak mungkin mencalonkan diri lagi, boleh jadi membuat para elit di partai ini mulai pasang kuda-kuda. Tersiar kabar Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bersama belasan pendukungnya tengah merintis persiapan posisi calon presiden. Langkah ini membuat seorang calon ketua umum yang gagal memenangi pertarungan pada Kongres kedua di Bandung, menyampaikan kisah manuver politik Anas kepada sang ketua Dewan Pembina. Tentu saja, desas-desus soal langkah politik Anas ini tak bisa begitu saja diabaikan. Kemenangan Anas mencapai posisi ketua umum meski tak mendapat dukungan dari keluarga Cikeas menjadi pelajaran penting bagi para elit dan kader yang tak berada di kubu Anas. Maklum, Anas merupakan mantan ketua umum sebuah organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam. Menilik dari perjalanan karir di organisasi, yang merintis dari tingkat komisariat, struktur paling rendah di HMI, memberikan gambaran pula jika Anas sosok yang tidak bisa diremehkan. Apalagi sejak sebelum menjadi ketua umum, yaitu masih berada di jajaran ketua DPP, Anas sudah mulai rajin menyambangi para pengurus daerah. Melihat kondisi itulah, kabarnya rencana penyelenggaraan musyawarah daerah atau musda Partai Demokrat di berbagai wilayah di tanah air ditunda. Soalnya, jika ini terus dibiarkan, dikhawatirkan Anas kian mendapatkan dukungan yang kuat. Kecurigaan terhadap Anas yang mulai mempersiapkan diri sebagai calon presiden juga semakin kuat ketika sebuah lembaga survei menyebut Anas sebagai ketua umum yang paling populer sebagai calon presiden. Minggu 24 April silam, sebuah lembaga survei yang menamakan diri Institute for Strategic and Public Policy Research atau INSPIRE merilis soal popularitas para ketua umum parpol yang berpotensi menjadi calon presiden. Namun, pihak INSPIRE menolak jika survei yang mereka lakukan sebagai bagian skenario politik Anas Urbaningrum. Soal siapa yang membiayai survei, pihak INSPIRE juga tak mau membeberkan. Siapa-siapa saja yang membiayai penelitian kami. Tapi yang jelas adalah begini, siapapun bagi saya yang kiranya bisa saya ajak kerjasama untuk melakukan survei, ayo. Tetapi satu hal yang tidak bisa ditoleransi sedikit pun itu soal metodologi. Anas juga membantah jika dirinya sedang mempersiapkan diri dalam Pilpres 2014. Oh, apalagi itu jauh banget, apa hubungannya? Capres itu belum pernah dibahas di Demokrat dan belum menjadi agenda pembahasan. Jadi menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Lebih baik kita serahkan semuanya pada proses hukum. Kita dorong KPK untuk bekerja profesional. Yang pasti, kader dan elit Partai Demokrat yang terseret skandal suap Kemenpora adalah sosok yang dikenal menjadi pendukung Anas pada Kongres kedua. Selain Nasaruddin yang disebut-sebut ikut membantu biaya pencalonan Anas sebagai ketua umum, juga Angelina Sondah yang terlihat aktif menggalang dukungan bagi Anas. Nasaruddin dan Angelina yang mulai disebut-sebut dalam skandal suap Wafid Muharam menjadi isyarat kepada Anas jangan bermain api. Celakanya, sinyal ini tak membuat kubu Anas surut nyali. Di saat Dewan Kehormatan tengah berusaha mencari solusi, fraksi Partai Demokrat di Senayan membentuk tim pencari fakta. Akibatnya, perang pernyataan antara dua pihak yang terlihat samar-samar mulai terlihat terang benderang. Bagaimanapun ini kan kadernya Partai Demokrat, ya. Jadi Dewan Kehormatan itu menangani kan ada dua hal nih. Satu masalah hukum, satu masalah etika. Yang ditangani oleh Dewan Kehormatan adalah masalah etika. Nah, kode etik di situ ada di anggaran dasarnya Partai Demokrat itu ada. Itu saja. Nah, masalah hukum nanti lain KPK yang ngurus.
Bukan, itu tidak ada kelompok-kelompok di Demokrat itu. Demokrat itu faksinya satu. Nazarudin, teman saya benar. Jangankan Nazarudin, siapapun teman saya. Kan gitu loh. Saya berteman sama semua orang. Jadi kalau berteman, suka duka itu tetap ada di situ. Jangan ketika suka kita ada, duka kita lari. Janganlah. Jadi orang kan bisa aja berbuat salah. Nah, saya menyatakan di sini saya belum tahu, tanda kutip, Nazarudin bersalah apa tidak. Beliau menyampaikan, saya belum tentu bersalah. Oleh sebab itu tolong saya diperiksa cepat oleh KPK. Itu beliau katakan ke saya juga. Ya itu kan sudah baik kan. Silakan berproses itu. Silakan KPK jemput dia, periksa dia. Silakan. Dan beliau mengatakan demikian supaya jangan partai yang terbawa-bawa. Kasihan juga di partai ini banyak orang yang baik-baik juga kan. Dosa kok nanti. Jangan main kalau begini. Nggak ada itu. Itu rumor. Kenapa itu rumor diungkit-ungkit? Karena seksi. Partai Demokrat, partai terbesar saat ini. Kemudian jabatan Nazarudin itu jabatan yang seksi. Kan saya kira wajar kalau kalian mencari-cari itu. Tapi semuanya bohong. Kan yuran ada. Pengusaha-pengusaha juga ada dari kader-kader kita di sana. Banyak cara lah, tapi yang halal. Dan SBY juga menyatakan demikian. Cari dana partai yang halal. Jangan ada 1 sen pun dana haram. Kan kita buktikan. Lalu gimana kalau seorang pengusaha kader kita dia ada untung, ya untung dia nazarkan banyak. Bukan Nazarudin kan, saya bernazar kalau saya untung di proyek ini karena kecintaan saya kepada Partai Demokrat, partai yang selalu bersih, cerdas dan santun, supaya negara ini baik, saya sumbangkan ke partai. Salah nggak itu? Ayo, enggak kan? Makanya ini kan katanya. Inilah kau aja nanya udah bingung kau. Partai Demokrat tetap solid. Partai Demokrat tetap solid karena itu kalau ada yang bahwa ada Dewan Kehormatan memutuskan tertentu, itu lebih baik tanya kepada Dewan Kehormatan, jangan pada saya bukan anggota Partai Demokrat. Lagi pula di Dewan Kehormatan itu ketuanya adalah Pak SBY, wakil ketuanya Pak Anas, lalu ada sekretarisnya Pak Amir, anggotanya Pak Wacik dan Pak Mangindaan. Semuanya adalah orang-orang terpandang dalam partai yang dianggap bijak dalam partai, yang bisa jernih membuat keputusan. Nah, kita sebagai kader Demokrat tinggal menerimanya saja. Terkait penggalangan dukungan di internal pendukung Anda sendiri? Nggak ada. Hanya rumor yang salah ya kan, yang itu saya katakan imajinasi sosial yang sangat merugikan partai. Tentu perlu kami tegaskan hal-hal sebagaimana yang tadi kami kemukakan. Tapi kami sebagai fraksi ya, sebagai DPR, kemudian fraksi dan juga DPP, itu kita memberikan kepada proses hukum berjalan ya. Tetapi yang pasti bahwa si Nazarudin sudah menyampaikan pada kami bahwa dia tidak terkait dan dia tidak terlibat. Kalau dia disebut seperti itu, dia dapat memberikan penjelasan bahwa alibi dan bahwa ya dia tidak seperti itu. Begini ya, saya suka sedih kalau dikatakan kami tebang pilih, kami mengorbankan kader. Percayalah ya, Pak SBY itu bukan tipe pemimpin yang seperti itu. Nggak ada yang dikorbankan ya. Kami selalu berbicara fakta dan bukti hukum. Kalau memang ada fakta bukti hukum, kebetulan saya belum ngomong, saya malahan mendukung KPK. Tadi Mas Bambang Susatyo menyebut ada keterlibatan Andi Malarangeng, ya. Ya, terus terang saja, silakan KPK, ya. Jadi kami nggak ada yang kami lindungi, ya kami nggak ada yang kami lindungi. Siapapun kader kami kalau ada fakta bukti hukum silakan. Tapi juga kalau memang Pak Andi Malarangeng dia nggak terlibat, tolonglah jangan kita fitnah. Jadi kan saya di Komisi 3 ini, kan backgroundnya ini macam-macam Komisi 3. Kalau ada fakta hukum baru saya ngomong gitu. Kalau katanya saya nggak enak ngomong. Itu. Jadi silakan aja. Tapi lembaga-lembaga penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, kita harus junjung tinggi dan kita harus dukung. Jadi kalau mereka katakan jadi saksi. Jadi tersangka, jadi terdakwa, kita harus hormati itu. Tekanan terhadap kubu Anas semakin bertambah.
ketika Presiden Yudhoyono meminta Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk membeberkan soal upaya Nasaruddin yang disebut berupaya menyogok Sekjen MK Jenedri M. Ghaffar. Namun, tudingan ini masih memunculkan tanya, dalam kaitan apa Nasaruddin melakukan itu? Yang pasti, Nasaruddin bersumpah tak pernah melakukan itu. Setelah melalui jalan berliku, Nasaruddin diberhentikan dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat. Namun anehnya, saat mengumumkan pemberhentian itu, Anas Urbaningrum tidak hadir. Tentu saja ini semakin memperkuat spekulasi adanya intrik politik antara dua faksi di Partai Demokrat. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, juga membantah keras jika keberhasilan KPK mengungkap skandal suap terkait Wisma Atlet SEA Games Palembang sebagai bagian skenario politik tingkat tinggi. Loh, KPK nggak melihat orang Demokrat atau bukan? Nggak ada rencana. Kita nggak ngomongin soal partai di sini. Yang kita omongin adalah ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara. Orang itu adalah MRM dan MEI memberikan itu kepada si WM yang Sesmen Pora. Nah, MEI orang PT DGI, kemudian MRM ini adalah yang kita duga sebagai mediator. Sungguh wajar jika muncul berbagai spekulasi atas sepak terjang KPK, utamanya terkait skandal suap di Kemenpora. Kisah sukses KPK memenjarakan kerabat istana, Aulia Pohan, mungkin saja menjadi pelajaran penting bagi lembaga pemberantas korupsi ini. Kriminalisasi Antasari Ashar dan kasus Bibit Chandra menyisakan pertanyaan besar bagi publik di negeri ini. Ada apa di balik semua peristiwa penting ini? Jangan mengukur KPK berani atau takut itu dari siapa yang diperiksa. Jangan begitu. Menurut saya sampai hari ini KPK ada dalam rel itu ya. Bukan karena dia dari partai mana misalnya atau terkait dengan partai apa, tetapi apakah ada dua alat bukti yang cukup. Nah, kalau nggak ada juga jangan dipaksain. Kita seolah-olah biar dibilang berani, kemudian kita mentersangkakan seseorang yang buktinya belum kuat, belum ada. Kita KPK nggak mau seperti itu. Gitu. Jadi ukuran berani dan takut itu bukan dari situ, tetapi apakah yang kita sangkakan itu nanti tuntas di pengadilan dan buktinya kuat, itu hakim yang menilai nanti. Namun, Anas Urban mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang kini berada di jajaran anggota Dewan Pembina, Ahmad
Terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mungkin saja membuat banyak kalangan terkejut. Anas boleh terbilang merupakan pendatang baru di Partai Demokrat. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini bergabung dengan Partai Demokrat ketika lembaga penyelenggara pemilu ini dilanda prahara. Ketua dan sejumlah anggota KPU periode 2004-2009 terlibat dalam skandal korupsi terkait pengadaan logistik pemilu. Di saat para komisioner sedang was-was menghadapi persoalan hukum inilah, pada tahun 2005, Anas mundur dan bergabung dengan Partai Demokrat. Karir Anas di Partai Demokrat juga terbilang pesat. Hanya dalam tempo 4 tahun, jabatan Ketua Umum sukses diraihnya. Meski peran Ketua Umum di Partai Demokrat tak sebesar partai politik lain, namun keberhasilan Anas memenangi pertarungan pemilihan Ketua Umum melalui Kongres patut mendapat apresiasi. Apalagi ketika itu sinyal dukungan keluarga Cikeas mengarah kepada sang mantan juru bicara kepresidenan, Andi Alfian Malarangeng. Namun, Alfian akhirnya harus lempar handuk pada pemilihan putaran pertama. Di putaran kedua, Anas juga berhasil membuat Ketua DPR Marzuki Ali harus mengakui kemenangannya. Meski dari awal tak mendapat restu langsung dari Ketua Dewan Pembina, sebagai seorang Ketua Umum Partai Politik yang besar, dengan mengandalkan ketokohan sang pendiri, tak banyak pilihan bagi Anas. Selalu mengikuti kehendak dan garis politik SBY, tampaknya harus selalu menjadi kebijakan politiknya pula. Kalau capres, aturannya jelas di Demokrat. Capres, cawapres, itu aturannya sangat jelas di Demokrat. Kewenangannya adalah pada Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai itu ketuanya adalah Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, saya wakilnya, dan ada beberapa anggota. Jadi kalau Capres, Cawapres Partai Demokrat baru relevan untuk dibahas nanti 2014 atau paling cepat semester kedua tahun 2013 ya. Dan itu kewenangannya pada Majelis Tinggi. Tidak ada Capres Cawapres Partai Demokrat nanti yang keluar dari ketentuan konstitusi Partai Demokrat, yaitu Majelis Tinggi Partai. Sosok Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat ibarat dua sisi mata uang. Tanpa keberadaan SBY, tidak akan mungkin menjadi partai politik terbesar. Tidak perlu heran jika partai politik ini akan selalu menggunakan simbol SBY untuk menapaki perjalanan politiknya. Namun, seiring dengan periode jabatan presiden yang akan memasuki tahun-tahun terakhir, membuat posisi calon presiden dari Partai Demokrat menjadi incaran para elitnya. Apalagi sebagai ketua umum dalam tradisi politik di negeri ini, memiliki peluang paling besar. Hanya saja, kali ini pengecualian berlaku bagi Partai Demokrat dan Anas Urbaningrum. Demokrat itu sedang berpikir bahwa presiden itu tidak harus dari Demokrat. Siapa saja yang relevan dengan agenda nasional ketika itu akan kita usung. Karena tugas presiden dengan tugas ketua partai itu berbeda. Tugas ketua partai itu membesarkan partainya. Tugas presiden itu membesarkan bangsa. Jadi biarlah partai ya menginfakkan untuk negara. Jangan menjadikan presiden disandra untuk kepentingan partai. Oleh karena itu partai sekarang belum mau bicara soal presiden hari ini, tapi berpikir bahwa presiden tidak harus dari Demokrat.